Iya, makanya saya bilang umat muslim bingung, boleh tapi nggak boleh, boleh tapi boleh. Jadi ada orang yang mempertuhan alim ulamanya, betul? Tapi di sini terjemahannya mereka menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani selain Tuhan-Tuhan sebagai Tuhan selain Allah. Oke, artinya ada orang yang menjadikan rabi-rabinya, ada orang yang menjadikan rahib-rahibnya Tuhan di samping Allah, betul? Sebagai Tuhan selain Allah. Dan Al-Masih, betul? Di sini, Sebentar, pelan-pelan, serta Nasrani pelan-pelan, Mbak Muhammad, mempertuhankan- kalem, tenang. Artinya Ya Allah. ada orang yang mempertuhankan alim ulama atau rahib-rahib, betul? Ya, Kenapa mereka disebut mempertuhan ulama-ulama tersebut menurut Muhammad? bentar dulu. Nih, saya jelaskan. Ini kata Muhammad nih. Ya, biar kita bantu karena penjelasan Muhammad itu lebih sahih daripada penjelasan muslim manapun, oke? Oke? Nih, sebentar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Muhammad menjelaskan ayat ini. Perhatikan ya, saya bantu. Nih, perhatikan. Enggak. Lihat ya. Saya nggak Surat setuju. At-Taubah ayat 31. Perhatikan. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mempertuhankan Al-Masih dan seterusnya dan seterusnya. Nih ya. Nih, nanti Muhammad menjelaskan ayat ini. Perhatikan. Adalah seseorang yang bernama Adi ibn Hatim. Perhatikan ya. Nih. Webnya apa, Bang? Webnya apa sih? Nih Itu tafsir nama-nama Ibnu itu. Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, di sini apa yang dikatakan Muhammad? Perhatikan. Pernah ada seorang yang memprotes ayat ini. Bentar ya. Perhatikan. Saya kasih tunjuk ada orang yang pernah datang kepada Muhammad bertanya tentang ayat ini. Nih, lihat ya. Coba Mbak Muhammad Nazir, saya bacakan saja dari sini. Percayalah sama saya tidak mungkin mengada-ngada, Mbak. Nanti bisa Anda cek. Sudah? Tolong lihat kemari. Oke, lihat ya. Nih. Bahwa sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, sampai kepada Adi ibn Hatim, ya. Ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah, ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi ibn Hatim yang memberinya hadiah. Makasih. Nih, saudara perempuan Adi ibnu Hatim kembali kepada saudara laki-lakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi, dan ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim yang mau masuk Islam. Nah, kemudian Adi masuk menemui Rasulullah. Sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Nih, Muhammad lagi baca At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya ya Rasulullah, mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka
kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nih ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Adi, bagaimanakah pendapatmu?" Ini singkat cerita dia masuk Islam. Jadi kata Muhammad, orang menuhankan alim ulamanya ketika mereka lebih patuh kepada alim ulamanya ketimbang patuh kepada Allah. Contohnya, ulama bilang darah halal, padahal Allah bilang darah haram. Jadi ketika ulama mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, umat lebih taat kepada ulama itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh umat muslim sekarang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhallazina amanu", wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Muhammad bilang, kalau ada seseorang yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian lebih ikuti itu ketimbang ikuti Allah. Itulah penyembahan kalian, itulah ibadah kalian kepada mereka. Ini umat muslim lakukan kepada Muhammad. Di dalam Al-Quran, darah itu haram. Coba saya tanya, menurut Al-Quran darah haram nggak? Haram. Oke, tapi mengikut Muhammad minum darah Muhammad nggak? Ada kisahnya salah satu sahabat Nabi yang minum darah Nabi. Kan beliau itu Nabi, Bang. Jadi wajar lah kalau darahnya beda dari orang biasa. Berat ini. Jadi begini, Bang, kan fungsi hadis itu untuk menjelaskan. Fungsi hadis itu untuk menjelaskan atau memperkuat. Jadi pada saat di surat Al-Ahzab ayat 71 tadi memang Allah melarang untuk bohong gitu kan, harus berkata benar. Nah, maka ada taksis dalam hadis itu, ada kekhususan. Tapi dalam hal ini dibolehkan. Secara garis besar berbohong itu jangan. Tapi ditaksis lagi dengan hadis Nabi Muhammad bahwa oke lah, boleh bohong dalam 3 hal. Oke, diharamkan nggak berbohong oleh Allah? Diharamkan. Diharamkan sama Dan Muhammad dihalalkan nggak? Dalam hadis-hadis yang lain mengharamkan juga, Bang. Banyak hadis yang mengharamkan bahwa. Iya, bahkan di dalam hadis yang jadi lain. Kan hanya satu hadis doang yang dibawa oleh Abang. Makanya Coba saya bilang, Mbak. Gini loh, makanya saya bilang begini. Apa kan jangan bohong gitu kan. Oke. Di dalam hadis itu dikatakan orang boleh. Menurut Al-Quran, orang yang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman, betul nggak? Coba di ayat berapa, Bang? Waduh, ini saya tunjukkan lagi nih, waduh. Menurut Al-Quran, bohong itu tanda orang tidak beriman. Perhatikan, nih ya. Bohong tanda orang tidak beriman. Tidak beriman. Al-Quran, waduh berat ini. Menurut Al-Quran, nih surat, saya kasih contoh ya. Nih, saya kasih contoh. Surat apa? Baik, kita kasih contoh di dalam Quran surat, sebentar pelan-pelan ya. Nih, surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Nih. Al-Baqarah ayat 10. Sebentar. Quran surat Ghafir ayat 28 nih. Banyak ini surat-suratnya ya tentang orang yang berbohong. Bener nih, banget, saya kasih contoh-contohnya nih ya. Nih. Perhatikan. Siapa nih surat Ali Imran ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh itu, katakanlah ya. Sebentar, ini banyak terkali ayatnya nih. Surat berapa sih, Bang? Yang jelas sih. Baik, kita ambil satu contoh saja surat itu? ya. Nih, surat berbohong itu tanda orang tidak beriman. Aduh. Masalahnya kita belum punya galeri yang penuh, teman-teman ya. Sabar. Tapi tetap aja sih kan 3 hal bohong itu kan emang logis lah. Coba pasti saya yakin hati kalian kalau dengan bersih menerimanya itu logis. Orang yang bertikai ya kita damaikan. Misalkan seorang suami berbohong kalau istrinya itu cantik, baik, itu kan ya gak apa-apa sih. Surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya
Yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman. Nah, orang yang mengada-adakan, yang mengada-adakan sesuatu yang nggak ada dibilang ada, yang bohong, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Betul. Bahkan dikatakan dalam hadis, orang yang sama, Muhammad yang sama bilang, bohong itu nggak boleh, bahkan dalam keadaan bercanda nggak boleh. Gimana? Tapi kan beda konteks antara bercanda dan mendamaikan orang Oke, yang sekarang sedang menurut bertikai hadis boleh nggak atau bohong? Agar suami istri. Menurut hadis boleh nggak bohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, bahkan dalam keadaan Iya. bercanda, betul? Tapi Iya. menurut hadis yang sama, Kan Muhammad banyak hadis yang membolehkan nggak mengatakan nggak berdusta boleh dalam bohong. 3 hal? Boleh. Iya, makanya saya bilang umat muslim bingung, boleh tapi nggak boleh, boleh tapi boleh. Menurut saya yakin abang lebih pintar dari saya. Dari 3 hal tersebut itu kan berbohongnya pertama orang mendamaikan orang yang sedang bertikai, ya kan? Kedua, apa tuh? Berbohong antara suami dan istri. Iya, seperti misalkan suaminya gombal, ih kamu cantik. Ya boleh lah bang, masa misalkan istri Bukan begitu bohong yang dimaksud. kata abang. Perhatikan ya, mengenai hukum kawin kontrak atau nikah sementara. Jadi kalau bapak-bapak muslim, ya kalian berangkat sono ke Bogor, ke Puncak, ya bawa duit 10 juta, menikah di sana seminggu. Lihat, perhatikan ya, saya tunjukkan dalil-dalilnya. Bagaimana Umar bin Khattab itu melarang, ya, melarang nikah mut'ah ini. Nih, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abdullah bin Abbas, ya, RA mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu, seorang yang mengembara di suatu negeri tanpa memiliki pengetahuan beberapa lama akan tinggal. Lalu dia menikah dengan seorang wanita sekedar masa bermukim di negeri itu. Istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya hingga turunnya ayat yang berbunyi. Nih, ayatnya berbunyi nih. Itu ada suratnya. Ya, aduh jangan ditutup kameranya. Sebagaimana Al-Quran, nih perhatikan ya. Nah ini saya bacakan lagi nih. Misalnya tentang mut'ah dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkan, seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat yang lain, antara lain sebagai berikut. Dari Saburah al-Jurhani, sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi dalam peperangan Fathul Makkah. Kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Ya, katanya kemudian ia Saburah tidak pernah keluar sehingga Rasulullah mengharamkan kawin mut'ah itu. Ini nikah mut'ah ini yang mengharamkan ini kontroversi sampai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya yang mengharamkan ini. Ya, jangan dibalik kameranya, jangan malu jadi orang Islam. Nih, katakan ya nih. Dalam satu riwayat dari Arabi, nih, ini perhatikan. Wahai manusia, ini kata Rasulullah nih. Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Kemudian ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dulu pernah dihalalkan. Nah, itu kan ada. Berarti haram sampai hari kiamat. Oke, berarti sempat dihalalkan nggak? Berarti haram. Berarti pernah halal nggak? Apa? Pernah halal nggak? Zaman dulu pernah Aduh, sekali-kali karena lihat berat. kondisi dan keadaan. Pernah halal nggak? Pernah halal nggak? Pernah saat zaman perang. Nih saya tunjukin dalilnya ya. Di mana sebenarnya itu dalam Al-Quran. Nih saya kasih tunjuk dalilnya dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Nih. Waduh, memang orang Islam sulit ini dengan menerima kenyataan. Perhatikan. Nih, surat An-Nisa ayat yang ke-24. Lihat ya.
Oke. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali wanita yang bersuami pun boleh, yaitu wanita-wanita yang bersuami yang keadaannya seperti apa? Yang sudah jadi budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu yang selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, berikan bayarannya sebagai suatu kewajiban. Nah ini. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Misalnya kata perempuannya, nggak apa-apa lah, saya nggak dikasih mahar. Ini Nah, masalah berarti nikah apa? mut'ah. Caranya di sana Kalau nggak gitu, percaya Bang. baca dalam tafsir-tafsirnya. Ini loh, banyak ini. Ini berbicara tentang nikah mut'ah. Gimana sih? Nih baca di sini banyak ini ya. Nih, baca aja di sini banyak ini. Yakni orang-orang yang menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan zina. Nih, bukan untuk berzina, tapi untuk menikah. Ya dikasih maharnya, yakni mahar Ya, yang nikah, kamu relakan. mahar. Nih, Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Ini tadinya tentang mut'ah ini. Tapi sayangnya tidak ada nasik mansuknya di Quran. Nih, yakni mahar yang kamu relakan untuk mereka. Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perang Khaibar, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rabi bin ini dan Sabura dari ayah dan seterusnya. Nih. Hai manusia, sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Menjelaskan ayat Al-Quran, jadi nggak masalah. Dengar. Walaupun nggak ada di Quran juga. Dengar. Sekarang saya tanya, apakah ada pembatalan ayat nikah mut'ah itu di Quran? Tidak ada nasih dan Tidak mansuknya. ada. Tapi Tidak dalam ada hadis nasih mansuknya di Quran. Kalau ada wahyu tentang pelarangan nikah mut'ah, maka wahyu itu harus masuk ke dalam Al-Quran, betul? Ulang delay. Kalau Muhammad dapat wahyu, seharusnya wahyu masuk kemana? Ke Quran atau tidak? Ada yang masuk ke hadis qudsi dan ada yang masuk ke Quran. Oke, tunjukkan di hadis qudsi atau hadis di Quran bahwasannya nikah mut'ah sudah dilarang. Bentar. Saya searching dulu. Google lagi, Abang juga searching dari Google kan? Abang juga Google lagi. Loh, Nggak Bu, apa-apa saya lah, Google teknologi supaya buat cari dipakai, data kan? doang. Cari biar bisa saya tampilkan di layar. Kalau sebelumnya saya sudah tahu. Oke, saya Ayo. jawabannya ya. Tidak ada hadis qudsi yang secara langsung melarang nikah mut'ah, akan tetapi nikah mut'ah dilarang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat Di dan Quran ada ulama. tidak? Terluru pelarangan nikah mut'ah. Ya nggak apa-apa sih bang, nggak ada di Nggak hadis ada, qudsi, sampai nggak ada kiamat di dicari, nggak ada di Quran. Al-Quran. Yang penting di hadis ada, karena hadis juga Iya, menjadi sumber sekarang saya rujukan tanya. hukum bagi Mbak, agama Islam. sekarang Jadi saya nggak tanya, masalah. Mbak. Menurut saya nggak masalah. Oke, begini Mbak. Kalau ada wahyu yang datang kepada Muhammad, wahai Muhammad, nikah mut'ah sudah kuharamkan, maka wahyu itu harusnya masuk ke dalam Quran. Setuju? Nggak seharusnya juga sih. Berarti Muhammad tidak memasukkan wahyu-wahyu ke dalam Quran.
Berarti kalau Muhammad dapat wahyu tidak ditulis oleh para sahabat. Berat ini teman-teman. Sekarang saya tanya, jika Muhammad mendapat wahyu, maka wahyu itu menurut sejarah orang Islam dimasukkan Quran nggak? Dimasukkan Quran. Iya, tapi kenapa wahyu pengharaman nikah mut'ah tidak masuk Quran? Emang nikah mut'ah nggak ada di Al-Quran pelarangannya, tapi dalam hadis ada, dan semua tingkah laku Nabi Muhammad, perkataannya itu bisa menjadi sumber rujukan karena Al-Quran sendiri. Apakah Muhammad Oke, menurut surat An-Nahl. Oke, coba baca surat An-Nahl ayat 3 dan 4. Bentar dulu. Penjelasan saya dulu, Bang. Dengerin dulu. Jangan. Mengapa perkataan Nabi Muhammad harus dituruti? Kan memang sudah dilegalitas oleh Al-Quran. Kata Allah kan, apa itu? Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berada pada contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan berarti itu baik gitu.